Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran pendidikan anak usia dini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ruli Revina, NPM 18170700085, kelas A semester 5, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Raden Intan Lampung. Yang pertama, tentang pengertian penilaian pembelajaran PAUD merupakan proses pengukuran terhadap hasil dari kegiatan belajar anak. Penilaian kegiatan belajar di PAUD menggunakan pendekatan penilaian autentik. Penilaian autentik merupakan penilaian proses dan hasil belajar untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap, spiritual, dan sosial, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian dilakukan secara sistematis, terukur, berkelanjutan, dan menyeluruh, yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak selama kurun waktu tertentu. Mengapa perlu dilakukan penilaian? Setelah guru mengetahui 3 hal tersebut, guru dapat merancang program pengembangan pembelajaran sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Program pengembangan pembelajaran yang disusun dan direncanakan sesuai dengan prinsip-prinsip perkembangan anak akan menstimulus kompetensi anak menjadi anak yang kompeten, anak yang semakin tahu, semakin bisa, dan semakin memiliki kebiasaan yang baik. Apa yang dinilai? Lingkup penilaian mencakup pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkup penilaian pertumbuhan meliputi ukuran fisik yang diukur dengan satuan panjang dan berat. Sementara itu, penilaian perkembangan mencakup berbagai informasi yang berhubungan dengan bertambahnya fungsi psikis anak, yaitu nilai moral, agama, perkembangan fisik motorik, serta sosial emosional, komunikasi, kognitif, dan seni. Kapan melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian pada anak dilakukan pada saat anak melakukan kegiatan. Siapa yang melakukan penilaian terhadap anak? Penilaian dilakukan oleh guru karena guru memiliki fungsi sebagai penilai atau asesor, selain juga berfungsi sebagai fasilitator dan fungsi-fungsi lainnya. Bagaimana melakukan proses penilaian? Perhatikan prinsip-prinsip dalam melakukan penilaian. Yang pertama ada mendidik, yang kedua ada berkesinambungan, yang ketiga objektif, yang keempat menyeluruh, yang kelima akuntabel, yang keenam transparan, yang ketujuh sistematis, dan yang terakhir ada bermakna. Teknik yang dilakukan dalam melakukan penilaian. Yang pertama ada checklist, yang kedua ada catatan anekdot, yang ketiga ada hasil karya, dan yang terakhir ada wawancara. Status perkembangan anak pada akhir periode penilaian checklist. Ada 4 skala, yaitu yang pertama BB, belum berkembang. Bila anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan oleh guru. Yang kedua MB, belum mulai berkembang. Bila anak melakukannya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru. Yang ketiga BSH, berkembang sesuai harapan. Bila anak dapat melakukannya secara mandiri dan konsisten tanpa harus diingatkan atau dicontohkan oleh guru. Yang terakhir ada BSB, berkembang sangat baik. Bila anak dapat melakukannya secara mandiri, dapat membantu teman yang belum mencapai kemampuannya. Yang selanjutnya ada contoh penilaian checklist, format skala pencapaian perkembangan harian. Contoh penilaian catatan anekdot yang ada terdapat nama anak, tempat, waktu, dan peristiwa atau perilaku yang sedang terjadi pada anak. Penilaian hasil karya. Hasil karya adalah buah pikir anak yang dituangkan dalam bentuk karya nyata, dapat berupa pekerjaan tangan, karya seni, atau tampilan anak, misalnya gambar, lukisan, lipatan, hasil kolase, hasil guntingan, tulisan, coret-coretan, hasil roncahan, bangunan baok dan tari, dan hasil prakarya.
Selanjutnya ada penilaian wawancara. Lembar wawancara berarti membuat pedoman wawancara tentang kemampuan anak. Contoh kemampuan anak menyebutkan simbol huruf. Pertanyaan-pertanyaannya yang pertama ada apakah anak mengetahui macam-macam huruf? Apakah anak mengetahui ciri-ciri huruf? Bagaimana anak mengenal simbol huruf? Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat.